Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita sampai pada hari ini, detik ini, kita masih bisa melaksanakan ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh solihah, sebagai bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita berbicara tentang Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Aid itu artinya kembali, sedangkan fitri artinya adalah fitrah manusia. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah salah satu unsur dari manusia. Manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Nah, rohani ini bagian dari fitrah. Kembali setelah kita ditempa oleh Allah, setelah kita dididik oleh Allah, setelah kita diuji coba, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, tentu saja kita tidak dengan santai-santai, tetapi maraton yang kita rasakan itu. Begitulah kondisinya seseorang ketika mengharap atau ingin menjadikan dirinya sebagai hamba yang sempurna takwa Allah. Apa yang kita rasakan? Mulai dari enak-enak tidur, kita dibangunkan untuk sahur. Sahur belum lama sudah siap-siap ke masjid, mengaji, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah. Bagi yang tidak sabar, tidak tabah, tanpa landasan iman, maka saya rasa sulit untuk menjalankannya. Saya rasa berat untuk melakukannya. Oleh karena itu, benar sekali Allah Maha benar bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu hanya orang yang beriman. Tentu saja ya, dengan pilihan, ada iman yang sekedar iman-imanan, hanya yakin saja, tetapi tidak mau mengaktualisasikan dalam kehidupan untuk mengabdi kepada Allah. Sedangkan iman yang sebenarnya seperti apa yang kita lakukan kemarin, dengan susah payah, dengan penuh kesabaran, dengan biaya subhanallah luar biasa. Semoga kita benar-benar menjadi hamba yang muttaqin. Akhir daripada perintah puasa kemarin, la'allakum tattaqun. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, tidak cukup sampai di situ. Kita nanti ada rangkaian ibadah lain, yaitu kata Rasulullah SAW, kalau kamu sudah melihat hilal, maka berbukalah, artinya selesailah puasa kita. Kalau tidak bisa melihat karena mendung atau hujan, maka Rasulullah sampaikan dalam menggenapkan 30 hari kemudian kalian berbuka. Pemirsa dirahmati Allah, kemudian selanjutnya kita melaksanakan kewajiban zakat fitri atau zakat fitrah. Kenapa pakai zakat fitrah itu? Kata Rasulullah SAW, itu adalah menutupi orang-orang yang sedang puasa ketika bibirnya berkata-kata kotor atau perilakunya melakukan perbuatan dosa yang tidak disengaja, itu tertutup dengan fitrahnya. Zakat fitrah yaitu dengan bahan pokok makanan, tidak boleh pakai uang. Kalau pakai uang boleh dibawa ke toko dulu
baru dibelikan beras atau bahan makanan itu. Selanjutnya beritahukan bahwa kata Rasulullah SAW, siapa yang membayar fitrah, zakat fitrah sesudah sholat, maka dianggap sebagai sedekah biasa, tidak sampai pada pembersihan jiwa. Kemudian barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah menjelang sholat, maka terkabulkan saja, makbul saja. Selanjutnya pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa persiapan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, terutama anak-anakku sekalian, saya pesankan ya, yang pertama itu jangan lupa mandi besar, itu wajib bagi laki-laki. Ada yang diwajibkan selain junub, selain berhubungan, selain haid, selain mimpi sebagai tanda dewasa, yaitu antara lain adalah sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Mandi besar, dan anak-anak sudah, insya Allah sudah bisa ya, kemarin praktek sudah bisa. Berikutnya jangan lupa Rasulullah SAW itu membaca takbir dari rumah sampai ke tempat sholat, yaitu di lapangan. Dan di lapangan itu Rasulullah sampaikan, kerahkan semua keluargamu untuk bertakbir. Bagi yang tidak sholat, misalnya menstruasi, ya ada di luar saja, tapi tetap mendengarkan tausiah dari Pak Kiainya atau Ustadznya. Gitu anakku sekalian. Selanjutnya ketika kita bertemu dengan teman, tentu saja sesama muslim mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, saya ingatkan ada yang lupa satu. Rasulullah pesankan ketika kalian berangkat sholat 2 hari raya itu, fitri maupun adha, kalian diharapkan berangkat dan pulangnya itu mengambil jalan yang berbeda. Jadi tidak satu arah saja. Misalkan berangkatnya tadi yang pertama lewat gang sebelah, nanti pulangnya lewat gang sebelah. Diupayakan seperti itu, sehingga dari masing-masing keluarga itu menyebar kemana-mana, nampaklah kegembiraan dan syiar agama Islam ini. Itulah yang dianjurkan. Dan jangan lupa, ada lagi nih, jangan lupa makan terlebih dahulu. Nah, jadi setelah mandi besar atau sebelumnya nggak apa-apa, makan secukupnya, bukan makan berat begitu ndak. Ya, walaupun sebutir kurma atau seiris kue, nah itu namanya makan. Nah, kemudian itu yang disunahkan. Kalau nggak makan bagaimana? Ya tidak dapat sunahnya. Nah, kita ini kan hidup ini meraih pahala, yang mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya, meraih jati diri kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketakwaan orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dengan yang tidak itu beda, Nana. Ya pemirsa ya, berbeda. Jadi walau itu sunnah saja, kalau mengabaikan sunnah berarti itu namanya orang yang gembosi gembosi imannya sendiri. Mestinya orang yang takwa itu semangat terus, naik terus ya, optimis ya. Mesti kita sukses dan mesti kita berada di atas. Kenapa menjadi takwa itu kok sampai diuji coba dengan ya susah payah, kecombang-camping ke sana kemari, harus selalu memperhatikan waktu antara maghrib dan tarawih dan seterusnya, karena tidak ada yang pantas dihadiahkan kepada orang yang takwa itu kecuali surga ya. Jadi orang yang takwa itulah mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam kaitannya orang hamba Allah yang takwa itu, wasaru ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi bergegaslah meminta
ampunan kepada Allah, seperti kemarin itu puasa itu sudah digambarkan bergegas-gegas, barusan berbuka, belum duduk-duduk, terus kabarnya duduk-duduk langsung berangkat ya, berangkat apa namanya, terawih, habis terawih mengaji, setelah itu belum lama kemudian dibangunkan lagi terus. Nah, dipertahankan takwa itu, dipertahankan selama 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan lagi. Oleh karena itu Allah sampaikan mirrabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, surga yang telah tersedia, al-duas samawati uiddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang yang takwa. Seperti apa orang yang takwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, selalu gemar berinfak, seperti ketika kalian atau kita kemarin Ramadan luar biasa, ada yang 1000, ada yang berbagai macam infak, sodako macam-macam. Wad dharra'i, dari sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan yang biasa, cukupan, dalam keadaan yang terpuruk maupun dalam keadaan yang lapang, sempit maupun lapang. Wal kadhiminal ghaidha, dan tidak ada perasaan dan sifat marah dalam selama 11 bulan itu. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, punya jiwa pemaaf yang besar terhadap siapapun ya, dan dirinya sendiri ya. Jangan berbuat salah, temannya salah minta maaf ya diterima, gak boleh dendam, karena dendam itu bukan ahli surga. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya seperti itu. Dan itulah yang dicintai Allah, yuhibbul muhsinin, Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Demikianlah seputar rangkaian ibadah Idul Fitri. Nah, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.